Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ade Ibnu Puji Padilla. Pada kali kesempatan ini kita akan melanjutkan materi MTSNA kita ya teman-teman. Nah, di sini kita akan membahas yang namanya failover dan load balance ya teman-teman. Nah, jadi yang dimana pada kedua konsep ini termasuk fitur yang bisa dijalankan pada vendor MikroTik ya teman-teman. Nah, jadi untuk kedua konsep ini deskripsinya itu tidak jauh berbeda ya teman-teman. Oke. Nah, ketika memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya itu memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah, jadi yang digunakan ketika punya dua jalur ke internet dari semua perangkat klien yang terhubung ke router itu kita maka memiliki dua jalur ke internet. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki dua jalur ke internet ini, maka ada konsep yang bisa kita terapkan yaitu failover dan load balance ya teman-teman. Nah, oke, nanti kita coba bahas terkait keduanya. Jadi untuk yang failover itu kita bisa definisikan satu aktif dan satu backup. Nah, misal kita ingin terhubung ke dua jalur ya teman-teman. Nah, untuk yang failover itu kita bisa pakai ISP dan ISP 1 dan ISP 2. Nah, jadi yang satu aktif dan yang satu itu bisa kita katakan sebagai enabled ya teman-teman, atau backup. Misal yang ISP 1 itu down, maka kita bisa gunakan yang ISP 2. Seperti itu. Jadi yang satu aktif dan yang satu itu backup ya teman-teman. Nah, lalu untuk yang load balance itu dia aktif secara bersamaan ya teman-teman. Misal untuk 3 PC klien ini ingin akses YouTube, dia menggunakan ISP 1, dan yang ingin akses Facebook itu dia menggunakan ISP 2 seperti itu. Oke. Jadi itu terkait konsep dari failover dan load balance ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya juga sudah setup topologi ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita setup topologi terlebih dahulu. Kita tambahkan dua router dan satu network ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa rename. Untuk yang pertama itu kita bisa kasih R router ISP 1. Lalu untuk yang kedua kita juga rename. Kita ganti namanya dengan router ISP 2 ya teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk hostname-nya kita coba ganti ya teman-teman. Oke, kita ganti terlebih dahulu. Ini MikroTik-nya baru ya teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Oke, kita end lalu Ctrl C. Nah, jika sudah, kita ganti hostname-nya ya teman-teman. System identity lalu set name. Nah, untuk namanya itu sendiri kita ganti dengan R ISP 1 ya teman-teman. Oke, jika sudah, ini sudah terganti ya teman-teman. Lalu kita juga kita goyang-goyang dulu ya teman-teman, soalnya agak lag. Nah, jika sudah, kita juga ganti hostname-nya pada si ISP 2 ini ya teman-teman. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, jangan lupa digoyang-goyang sedikit agar tidak lag ya teman-teman. Jika sudah, kita ke sistem identity set name. Jadi set name-nya itu router ISP 2 ya teman-teman. Tahu enter. Nah, di sini sudah terganti. Oke,
Oke, jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi IP address ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang router ISP ini dia sudah mempunyai IP address 192 yang ini ya teman-teman, saya sudah cantumkan. Lalu untuk yang ISP2 ini, kita coba IP address print ya teman-teman. IP address print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, tapi di sini saya akan konfigurasi secara dia statik ya teman-teman. Di sini saya coba hapus terlebih dahulu. Di sini saya akan masukkan IP-nya itu 192.168.145.183/24. Oke, jika sudah, selanjutnya kita play aja ya teman-teman. Lalu oke. Nah, jika sudah, kita coba kembali ke terminalnya. Nah, di sini kita coba print. Oke. Jika sudah, kita juga lihat IP DNS-nya ya teman-teman. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita akan coba ping ke internet. Pastikan untuk router kuda ini bisa ping ke internet ya teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil. Kita coba ping ke domainnya. Juga sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita coba yang router 1 apakah bisa ping. Sudah bisa juga ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita coba add ya teman-teman di sini agar tidak lupa. Tuh IP si ether satunya si ISP2 itu 192.168.145.183. Oke, kita coba simpan di sini ya teman-teman. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk goalsnya itu yang sebelumnya kita coba add terlebih dahulu mikrotik. Oke, agak lag ya teman-teman. Oke, di sini kita tambah satu mikrotik lagi. Kita hapus game optionnya. Oke, kita coba on. Nah, di sini kita sambungkan ya teman-teman ke sini. Oke, agak lag ya teman-teman, kita tunggu aja. Oke, yang ininya juga sambungkan ya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Kita coba rapihkan terlebih dahulu topologinya. Oke, sebentar ya teman-teman, kita gerak cepat aja. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, jadi untuk goals yang mikrotik client ini nantinya akan memiliki dua jalur ya teman-teman ke internet. Nah, lalu kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masuk ke router customer. Oke, selanjutnya kita coba cek IP address ya teman-teman. Di sini masih kosong. Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu kita bisa setting IP address pada ether 2 si ISP1 dan ether 2 pada si ISP2. Oke. Nah, kita ke Winbox terlebih dahulu. Di sini
kita masuk ke router 1 ISP ya teman-teman. Kita di sini add IP address. Nah, misal IP addressnya itu 192.168 lalu 1.1 ya teman-teman /24. Lalu untuk interface-nya itu ether 2 kita apply lalu oke. Oke, jika sudah kita konfigurasi juga pada ISP2-nya. Kita ke address lalu add. Nah, di sini IP-nya saya ingin 172.16.1.1 ya teman-teman. Jangan lupa prefix-nya. Lalu untuk interface-nya itu ether 2. Kita play. Lalu oke. Nah, jika sudah kita coba cantumkan ya teman-teman agar tidak lupa. Nah, untuk si ESP1 itu tadi IP-nya 192.168.1.1 ya teman-teman. Lalu kita coba simpan di sini. Oke. Nah, kita di sini ya teman-teman. Lalu untuk yang si ESP2 itu tadi IP-nya 172.168.16.1.1 ya teman-teman. Oke. Kita simpan di sini. Nah, oke, jika sudah kita masuk ke MikroTik ini ya teman-teman, si MikroTik client-nya. Nah, di sini kita akan konfigurasi IP address pada ether 1 dan ether 2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba setting IP address terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini masih kosong. Nah, kita coba ke IP address. Lalu kita add address ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya itu berapa? Kalian bebas. Di sini saya akan masukkan untuk ether 1 itu 192.1.2/24, lalu interface-nya itu ether 1 ya teman-teman. Oke, jika sudah kita enter. Nah, selanjutnya kita juga akan add ya teman-teman. Untuk yang ether 2-nya IP-nya itu saya ingin 172.16.1.2/24, lalu untuk interface-nya itu ether 2 ya teman-teman. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah selesai. Kita coba print ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya kita coba IP neckbar ya teman-teman. Print. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman untuk ether 2 si router 1 dan 2. Lalu kemudian kita pastikan untuk si MikroTik client ini bisa ping ke gateway ya teman-teman. Oke, kita coba ping ke gateway si ISP2 ini. IP-nya itu tadi 172.16.1.1 ya teman-teman. Ping. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu kita coba ping ke si ISP1-nya ya teman-teman. Itu IP-nya 192.168.1.1. Oke, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba ping lagi ke 8.8 ya teman-teman. Oke, di sini belum bisa ya teman-teman. Nah, di sini selanjutnya kita akan menambahkan default route ya teman-teman untuk si client ini. Nah, jadi goalsnya ialah si client ini nantinya bisa internetan menggunakan dua jalur ini ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga untuk si ISP ini kita pastikan bisa ping ke internet. Oke, kita coba ping ke internet terlebih dahulu apakah
bisa atau tidak ya teman-teman. Oke, di sini belum bisa. Kita coba yang ini ya teman-teman. Perasaan untuk sebelumnya ini sudah bisa ya teman-teman. Oke, kita coba ke Winbox terlebih dahulu. Oke, kita ke IP DNS. Di sini sudah betul ya teman-teman. IP DNS. Lalu itu dinamiknya kita coba isi apakah bisa. Setelah saya tadi setting akhirnya sudah bisa ya teman-teman ping ke 88. Di sini kita coba saja. Nah, sudah dipastikan bisa ping ke internet ya untuk dua router ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan default route ya teman-teman. Jadi goalsnya ialah si klien ini bisa internetan menggunakan dua jalur. Nah, dengan memastikan internetan berarti kita harus melakukan konfigurasi default route. Nah, kalau kalian ingin menggunakan ISP1 maka kita tinggal gunakan gateway-nya. Nah, saya gateway-nya saja ya teman-teman. Nah, begitupun sebaliknya. Nah, maka kita tambahkan default route-nya itu 2 kali ya teman-teman. Nah, oke, kita ke ke si router ISP1 ini. Jangan lupa kita aktifkan untuk tool Romonnya ya teman-teman, agar nantinya si Mikrotik ini kita akan menggunakan fitur Romon. Oke, kita set, lalu enabled ya teman-teman. Yes. Nah, jika sudah, selanjutnya kita coba login ke Romon ya teman-teman. Ini Winbox, lalu connect to Romon. Oke, ada error sedikit ya teman-teman. Kita coba connect to Romon lagi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan IP roots. Yang pertama itu untuk distro-nya kalian biarkan saja. Lalu kita masukkan IP yang si ISP1 ya teman-teman. Sudah kita play. Untuk ininya kita coba ganti menjadi 10. Sudah kita oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk si ISP2 nya, dia memiliki IP 16.1.1. Sudah kita play. Lalu untuk ininya kita coba ganti menjadi 20 ya teman-teman. Kita oke. Nah, di sini informasinya masih S ya teman-teman, jadi kalian gak usah khawatir, ini bisa aktif kalau misalkan untuk jalur si ISP1 nya itu kita disable ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Nah, seperti itu. Jadi inilah konsep dari failover ini ya teman-teman. Satu aktif dan satu itu menjadi backup. Nah, untuk kalian terserah mau aktifkan yang mana. Jadi selanjutnya kita coba ping ya teman-teman. Sini saya akan disable untuk yang ke ISP2. Nah, di sini kita coba ping ke internet apakah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya karena kita ingin pembelajaran kita maksimal, jadi kita tambahkan 2 PC ya teman-teman. Kita coba tambahkan 2 PC klien.
Oke, kita tambahkan agak lag ya teman-teman. Nah, untuk ininya kita rename terlebih dahulu virtual PC 1, lalu untuk yang satunya itu virtual PC 2 ya teman-teman. Oke. Oke, kita coba sambungkan ke mikrotik ini. Agak lag ya teman-teman. Kita sambungkan. Oke, selanjutnya ntar kita sambungkan juga ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita coba power on. Nah, jadi biar si PPC ini bisa internetan, maka si mikrotik ini harus tersedia fitur firewall NAT ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke mikrotik kliennya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya ingin konfigurasi setting gateway terlebih dahulu. Nah, di sini tekan saya ingin menggabungkan Ether 3 dan Ether 4. Nah, jadi di sini saya menggunakan yang namanya bridge. Kalian juga sudah paham ya teman-teman. Nah, di sini kita coba hapus terlebih dahulu. Soalnya saya sebelumnya sudah setting ya teman-teman. Oke, kita tunggu terlebih dahulu soalnya agak lag ya teman-teman. Oke, kita tambahkan untuk namanya kalian bebas. Jika sudah, kita play. Lalu oke ya teman-teman. Untuk portsnya itu kita tambahkan yang Ether 3 dan Ether 4 ya teman-teman. Kita tambahkan Ether 3. Kita play lalu oke. Nah, kita tambahkan juga yang Ether 4. Kita play lalu oke. Nah, jika sudah, pastikan untuk si PPC ini dapat IP ya teman-teman. Jadi kita ke IP, kita akan setting DHCP server. Nah, sebelum itu kita coba add address terlebih dahulu. Untuk addressnya itu misal saya ingin 10.10.10.1 ya teman-teman /24. Lalu untuk interface-nya itu pilih yang bridge. Kita play lalu oke. Nah, selanjutnya kita bisa setting DHCP server ya teman-teman. Kita pilih yang bridge ini. Kita next. Kita next aja ya di sini teman-teman sampai selesai. Oke, jika sudah, kita coba ya teman-teman request IP. Oke, kita coba IP DHCP. Sini agak lag mungkin ya teman-teman. Oke, belum ada ya teman-teman. Kita coba lihat terlebih dahulu lagi. Untuk DHCP servernya itu udah benar padahal ya teman-teman. Kita coba setup lagi. Oke. Ini sudah sukses padahal ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba request lagi.
Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Jadi dia dapat IP-nya itu 10.10.10.254. Kita coba request di sini juga. Apakah bisa? Nah, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi dia mendapat IP 10.10.10.253. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita akan konfigurasi pada menu firewall NAT ya teman-teman. Kita ke firewall, lalu ke NAT. Nah, di sini kita tambahkan out interface-nya itu kita ke ether 1 dan ether 2 ya teman-teman. Oke, kita ininya squared lalu play. Agak lag ya teman-teman. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambahkan yang ether 2. Oke, ether 2 di sini untuk actionnya kita pilih yang squared. Kita play lagi lalu oke. Nah, selanjutnya kita tes ping ya teman-teman dari si virtual PC 1 ini. Ping ke internet apakah bisa? Oke, sudah berhasil ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk yang si virtual PC 2 nya, kita coba apakah sudah bisa. Sudah bisa ya teman-teman. Oke. Jadi kalau mau ke domain kalian harus setting terlebih dahulu IP DNS-nya ya teman-teman. Jadi kita IP DNS print invalid address ya teman-teman. Kita coba IP DNS 8.8 ya teman-teman. Oke, jika sudah kita coba ping ke google.com. Kita coba ping ke domainnya apakah bisa. Oke, sudah bisa ya teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah konfigurasi failover ya teman-teman. Yang satu aktif dan yang satu itu backup. Nah, jadi ini terkait konfigurasi sederhana dari failover ini ya teman-teman. Nah, untuk lebih dalamnya kita akan bahas nanti ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya untuk failover dan load balance ini sudah siap ya teman-teman. Nah, kita coba membahas yang failover ini. Kita coba ke IP routes. Oke, agak lag ya teman-teman. Nah, di sini Nah, jadi konsep dari si failover ini dia satu aktif dan satu backup ya teman-teman. Nah, jadi misal kita ingin menggunakan si ISP1 ini, kita akan mendisable ya teman-teman. Nah, di sini jadi kurang aja gitu. Nah, di sini kita bisa menggunakan yang namanya distance. Jadi distance itu ialah misal distance-nya lebih besar maka dia tidak diprioritaskan ya teman-teman. Oke, kita coba saja. Nah, di sini untuk yang aktifnya kan ISP1 ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lebih besar kan untuk distance-nya. Kita ganti ke 30. Kita apply lalu oke. Nah, kalian bisa lihat yang diprioritaskan itu pindah ke ISP2 ya teman-teman, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman terkait pembahasan kita di failover. Nah, kita coba kembalikan lagi seperti semula ya teman-teman. Kita play lalu oke. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman terkait pembahasan dari failover. Oke, seperti itu.
Oke, mungkin cukup itu saja ya teman-teman pembahasan kita kali ini dari file over dan load balance ini. Nah, mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dimengerti. Sampai jumpa di video selanjutnya.